Swastiastu. Om Awignam Astu Namasita. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam karunia Ide Sang Hyang Widiwasa. Pada kesempatan ini, bersama kedua pemateri kami akan menyampaikan materi terkait tentang yatnya. Saya perkenalkan, yang pertama Bapak Takim SPDH dan Aris Biantoro. Terkait materi, adakah sloka atau mantra yang menggambarkan tentang yatnya? Untuk pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Aris Biantoro SPDH. Dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan atas waktu yang diberikan kepada saya. Umat Hindu dimanapun Anda berada, Pak Wayan tadi bertanya, adakah sloka yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini tentang yatnya? Saya akan melantunkan satu bait sloka dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 3, sloka 13. Yatnya sista sila santo mucante sarwakil bisai kunjan tete tuakan papa ye pacang tiat makarana. Artinya seperti ini, ia yang memakan sisa yatnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi diri sendiri sesungguhnya makan dosa. Dari satu bait sloka tersebut sudah jelas bahwa kewajiban kita sebagai umat Hindu dimanapun kita berada itu adalah melaksanakan yatnya, berkorban secara tulus ikhlas sekecil apapun itu. Bahkan kalau di dalam sloka tadi dijelaskan, makanan yang dimasak dan yang akan kita makan pun hendaknya harus dipersembahkan terlebih dahulu. Sesungguhnya ini sebuah kewajiban yang sederhana kalau kita sebagai umat Hindu ini mengerti kemudian melaksanakan. Namun kalau hanya mengerti saja dan tidak dilaksanakan, ya sama saja, tidak akan berguna. Ada baiknya sebagai umat Hindu yang memang memiliki kewajiban melaksanakan yatnya, korban suci, melaksanakan persembahan, mengerti sastranya, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk contoh di dalam sloka tadi, memasak makanan dipersembahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini yang di rumah, ibu-ibu ini khususnya, setiap kali selesai masak sudah menjadi kewajiban. Sebelum masakan itu kita nikmati, sudah pasti melaksanakan yatnya sesa, ngejot. Kalau kata orang Jawa dulu katanya namping, sedikit saja, tidak perlu banyak. Apapun yang dimasak pada hari itu kita persembahkan. Yang memiliki pelinggih, ya maturan di pelinggihnya, di sanggahnya. Ada Rong Telu, ada Patmasari misalnya, atau di mana saja ada pelinggih di
di pekarangan rumah kita haturkan yatnya sesa. Kemudian dinatah, kemudian ada di dapur, di tempat beras, di tempat air, sebagai wujud bahwa apa? Sebagai umat manusia, bahkan dulu katanya konon kuno-kuno di Jawa, hubungan antara akasa dan pertiwi itu sangat erat. Makanya kalau di atas itu diberi persembahan, di bawah juga harus ada persembahan. Seperti itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ini umat Hindu itu sangat erat sekali dengan yatnya, korban suci dan persembahan. Dari hal yang paling sederhana tadi, ngejot setelah selesai memasak ini bagi ibu-ibu dimanapun Anda berada ini, khususnya ibu-ibu umat Hindu, ini sudah harus mengerti. Anak-anak gadis, calon-calon ibu rumah tangga ini harus mengerti, karena ini kewajiban. Bayangkan, kalau ini hanya dinikmati tanpa melakukan niatnya sesa, sama saja kita makan dosa, sia-sia. Seperti itu Pak Wayan kurang lebih. Jadi pada intinya, jika tidak beriatnya atau tidak dipersembahkan terlebih dahulu, akan sia-sia. Baik, selanjutnya kepada Bapak Takim SPDH, mohon dijelaskan terkait dengan yatnya itu sendiri. Terima kasih Pak Wayan Suryadi Desta. Kalau berbicara tentang yatnya, ini amat sangat luas. Namun dalam hal ini kita akan mengerucut saja sehingga lebih gampang dipahami, lebih jelas dan lebih enak untuk dipraktekkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aris Biantoro tadi, terkait dengan yatnya sesa ini penting. Karena dalam kenyataan untuk saat ini di dalam masyarakat Jawa khususnya, terkait yatnya sesa ini banyak yang sudah tidak melaksanakan, apalagi pasangan pengantin yang baru-baru ini nampaknya tidak paham akan hal itu. Padahal di dalam kitab suci, di dalam sastra Bhagavad Gita sudah dijelaskan seperti yang sudah disampaikan Pak Aris. Kalau kita memasak tanpa mempersembahkan terlebih dahulu kepada yang memberi, sama halnya kita dengan memakan dosa. Namun yang perlu diketahui juga, semua hal tersebut nampaknya didasari oleh ketiga hal: perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kalau dalam agama Hindu yang dikenal dengan Trikaya Parisuddha, tiga hal yang harus disucikan. Nah, nampaknya hal itu juga terdapat dalam sastra Serat Vedotomo. Sebagai karya sastra para pujangga yang dahulu, yang nampaknya sudah ditulis atau diserat, sehingga sampai sekarang kita masih mewarisi nasihat-nasihat yang sudah beliau ciptakan. Di dalam serat-serat tersebut banyak sekali nasihat, banyak sekali yang namanya anjuran, kemudian tuntunan. Namun generasi muda saat ini banyak yang tidak mengetahui akan hal itu, dan itu mungkin perlu kita populerkan sehingga semua generasi muda yang nampaknya tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada baunya dengan agama, seperti halnya Dharma kita yang bisa ditembangkan dengan Mas Kumambang tadi oleh Mas Aris. Kemudian juga tembang-tembang yang lain, generasi muda itu tidak tertarik. Nah, dengan adanya kaitannya dengan yatnya ini, yang tentunya berdasarkan pikiran, perkataan, dan perbuatan tadi itu, di dalam Serat Vedotomo ada bunyinya seperti ini: Angkara kuning anggo kumulung kegolongan niro, triloka lekere konsi yenten upar ambabar dadi rubedo. Angkara kuning anggo, angkara besar di dalam diri ini, setiap manusia memiliki itu. Gumulung kegolongan niro, dia selalu berkecamuk.
Triloko lekere kongsi, dia selalu menguasai ketiga dunia, dunia perkataan, dunia pikiran dan perbuatan. Yenten umbar ambabar dadi rubeto, jika selalu dibiarkan maka akan mendatangkan malapetaka. Nah, oleh sebab itu kebiasaan itu harus dilaksanakan dari sejak dini, mulai dari sejak kecil, sehingga mereka akan tahu, biar tidak dulu seperti itu orang tua saya juga seperti itu dulu. Karena mbah buyut saya itu setiap hari itu pasti membuat yang namanya setelah masak, mbah buyut wedok atau istri ada nasi, kalau misalnya tidak ada lauk dia hanya pakai garam saja. Ketika waktu kecil dulu hanya batin saja dalam diri, kok kayak begitu, apa sih maknanya, gimana sih caranya, ya dia cuma ngomong aja begitu saja, jadi pakai bahasa ibu. Tapi ternyata di dalam kitab suci pun sudah dijelaskan bahwa itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga ketika kita memakan sesuatu tidak memakan dosa. Nah, itu yang perlu dipopulerkan lagi, sehingga semua masyarakat Hindu khususnya dimanapun berada bisa paham, sehingga apa ada kaitannya dengan sastra ini sangat mengenal sekali Pak Istri. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Hakim SPDH tentang penyampaian terkait yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sederhana sekali, yang sering dilakukan orang tua kita dulu ternyata sangat penting dan harus mulai kita terapkan untuk generasi kedepannya. Terima kasih. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi